itu nilai sangat baik. Jadi kalau hasil asesmennya, itu istilah asesmennya kalau di kurikulum Merdeka, tidak mencapai 80, maka dia tetap bernilai baik. Karena kita sudah tetapkan KKTP-nya bahwa 80 hasil sampai 70 sampai 80 itu hasilnya baik. Gitu ya. Lalu di asesmen di kurikulum Merdeka ada yang disebut dengan asesmen formatif dan ada yang disebut dengan asesmen sumatif. Masih ingat Bapak Ibu? Apa itu asesmen formatif? Apa itu asesmen sumatif? Masih ingat? Oke. Makanya saya datang kasih kipas angin, kasih ruang penyegaran. Asesmen formatif itu hasilnya bukan diperuntukkan untuk nilai rapor. Asesmen formatif ya. Jadi di kurikulum Merdeka ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Di asesmen formatif ketika ada hasilnya kita dapatkan, maka itu untuk menjadi bahan evaluasi bagi Bapak Ibu guru. Misalnya banyak yang tidak tuntas atau tidak tercapai nilai baik. Nah, disitulah kita mengoreksi, evaluasi diri kita. Oh, selama ini saya mengajar cuma menggunakan model ceramah. Padahal peserta didik kita ada yang suka kalau pakai alat peraga, ada yang suka kalau dia bergerak. Contoh-contoh nyata. Itu evaluasi bagi peserta didik, dia menjadi bahan untuk mengevaluasi juga seberapa jauh kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik, sehingga kita lakukan semacam remedial, pengayaan dan lain sebagainya. Tetap ada istilah remedial dan pengayaan. Nah, setelah itu ingat di kurikulum Merdeka ada istilah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang baru-baru kita adakan asesmen apa namanya? Ya? Yang baru-baru ini. Kan kemarin selesai tuh? Asesmen apa namanya? Kan tadi saya katakan ada dua asesmen. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang baru kita adakan asesmen sumatif. Nilainya itu nanti bisa dimasukkan di lapor. Itu ya. Nanti saya bimbing khusus tentang itu. Nanti insyaallah bulan 1. Jadi asesmen formatif, saya ulang sekali lagi, itu nilai-nilai yang ada di situ hasil baik kognitif maupun non kognitifnya itu dijadikan bahan pelajaran evaluasi bagi kita semua untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Bagi guru itu tentu evaluasi untuk memperbaiki model pembelajaran. Kenapa ini tidak bisa tercapai misalnya dapat 70, padahal target kita 70 supaya bisa bernilai baik. Ternyata dari 20 siswa lebih dari 1/2 tidak mencapai nilai 80. Kalau begitu dirubah model pembelajaran kita, dirubah juga cara merumuskan soal. Jangan sampai kita mengajarkan berdasarkan buku. Jadi itu ingat ya, di kurikulum Merdeka itu sangat dianjurkan mengajarkan sesuatu materi itu bukan berdasarkan buku. Berdasarkan apa kalau intrakurikuler? Berdasarkan yang ada di C, kompetensi yang ada di C, materi yang ada di CP. Baru setelah dianalisis, baru kita lihat buku yang mana cocok. Begitu caranya. Buku tetap lengkap, buku kelas 1 sampai 6. Cuma ketika kita mau mengajar, kita harus mengajar berdasarkan CP yang ada. Setelah kita analisis, nanti disesuaikan. Oh, materinya ini, kompetensinya ada di buku, misalnya fase A ya. Meskipun di fase A ternyata setelah dianalisis, oh materinya ada di buku kelas 2 atau di kelas 3. Begitu caranya.
Jangan mengajar berdasarkan buku, tapi berdasarkan metode baru dicocokkan ke buku. Nah, ingat yang terakhir. Di kurikulum Merdeka ada namanya juga asesmen formatif ya. Asesmen formatif itu ada dua disebut. Ada asesmen awal, ada asesmen proses. Nah, apa tadi? Ya, ada asesmen formatif itu ada dua ya. Asesmen awal dan asesmen proses. Oke ya. Nah, apa yang membedakan asesmen awal dengan asesmen proses? Asesmen awal itu biasa diistilahkan dalam kurikulum Merdeka asesmen diagnostik. Nah, pernah dengar kata diagnostik? Diagnosa? Pernah? Di mana? Di rumah sakit itu? Nah, itu berarti bahwa Bapak Ibu itu tugasnya sudah mirip dengan dokter. Iya. Bapak Ibu jangan dulu mengajar kalau belum mendiagnosa peserta didiknya. Begitu juga dokter. Tidak boleh memberikan resep sebelum dia mendiagnosa penyakitnya pasiennya. Saya itu kalau ke dokter takut-takut saya dikasih obat kalau tidak didiagnosa penyakitnya. Nanti cuma kira-kira, tidak ada periksa. Tapi meskipun tidak diperiksa, tapi dia tanya kita, itu sudah termasuk mendiagnosa. Nah, begitu juga guru. Dalam kurikulum Merdeka ada namanya asesmen awal yang disebut dengan asesmen diagnostik. Apa yang harus dilakukan guru pada saat seperti itu? Apa? Kita harus tahu keadaan peserta didik kita. Apa yang perlu